Puji Tuhan, selamat pagi. Kita sudah melewati hari Natal. Di hari sudah mencapai akhir Januari tahun 2026. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus rela menjadi manusia, membuat kita jaminan hidup kekal, membuat kita sukacita. Tapi saya melihat yang jarang juga diutarakan, dikotbahkan, yaitu mengenai bahwa Yesus itu juga lahir. Ada terjadi hal yang juga menyedihkan, yaitu pembunuhan bayi-bayi dari 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan yang diselidiki oleh orang Majus, berita itu sampai kepada Herodes. Nah, Herodes merasa tersaingi, dia merasa anaknya tidak ada lahir sebagai anak yang akan menggantikan dia, tetapi kok ada raja yang baru lahir. Itulah membuat dia dari kemarahan yang amat sangat, akhirnya dia membunuh bayi 2 tahun ke bawah. Dan saya melihat begini, ada firman Tuhan ini datang kepada Yusuf untuk menyingkir ke Mesir sebelum kejadian itu datang. Jadi dalam hidup ini juga selalu ada jalan keluar. Apapun yang terjadi dalam hidup, tetap sukacita Natal itu, sukacita karena Yesus itu, karena dia tidak akan mati tanpa sekehendak Allah. Saya baca begini, Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Selalu ada jalan lain, selalu ada jalan keluar. Dalam setiap permasalahan, karena mereka sudah diminta Herodes, kalau kamu sudah menemukan raja yang baru lahir itu, beritahu datang kepada aku, maka aku pun akan sujud menyembahnya. Tapi mereka juga, para Majus ini diberi Tuhan pertanda, hikmat, dan supaya mereka melalui jalan yang lain. Dan kita melihat, kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan, dengan Juru Selamat, ada jalan lain, jalan keselamatan. Kalau mereka kembali kepada Herodes, merekalah yang dibunuh. Tapi ya puji Tuhan, luar biasa Tuhan juga menolong orang-orang yang memang punya niat hati yang baik menyembah Tuhan. Mempunyai hati yang sungguh-sungguh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Diri mereka dan juga apa yang mereka bawa untuk dipersembahkan. Jadi puji Tuhan, ini membuat nyata bahwa Juru Selamat itu sukacita kita. Dia adalah tetap Juru Selamat. Dan kita lihat, Yusuf diberikan satu mimpi untuk menyingkir ke Mesir sampai waktunya Tuhan berbicara lagi kepadanya. Jadi kita yakin bahwa Yesus itu ajaib, tapi juga berbicara. Dan kalau kita percaya Yesus itu ajaib, dia berbicara juga. Keajaiban itu kan melampaui akal manusia. Tapi Tuhan, namanya Tuhan yang hidup, dia pasti berbicara karena dia juga Allah Maha Kuasa. Itu adalah yang diberikan oleh Yesaya, bahwa di atas pundaknya, di atas bahunya ada pemerintahan, ada kuasa. Dia juga Bapa yang kekal dan Raja damai. Jadi puji Tuhan, saya melihat begini, kalau Tuhan memberikan kepada kita Juru Selamat, itu sukacita kita. Walaupun memang ada permasalahan di dunia, mungkin banyak hal yang gak bisa kita selesaikan, tapi sukacita kita karena Tuhan itulah menjadi fokus kita kepada Juru Selamat. Ada satu juga berita yang tidak pernah dikotbahkan, yaitu mengenai seorang yang bernama, bagaimana kita baca bagaimana Saul juga membunuh para imam di Nob. Karena kita lihat imam ini adalah orang yang mewakili Tuhan. Dan karena Daud ke sana meminta petunjuk bagaimana hari ke depan. Jadi Daud ini memang dia juga raja, tapi belum secara de facto dan nyata. Dia hanya diurapi, tapi masih dalam pelarian karena dibenci oleh Saul. Saya baca begini, 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-13. Kemudian bertanyalah Saul kepada Abimelek, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu," Daud itu maksudnya, "dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menandakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Jadi
Ini juga perkara yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat, ada seorang bernama Doeg. Doeg ini dari bangsa Edom, bukan orang Israel. Dekat dengan raja, dekat dengan hati raja, dekat dengan hadirat. Hadiratnya Tuhan itu sebetulnya kan dekat dengan raja juga. Karena raja ini dipilih untuk Tuhan, untuk bangsa Israel. Tapi bagaimana Doeg? Doeg ini seorang yang dekat dengan raja, dengan pahlawan-pahlawan, dengan prajurit-prajurit, para panglima perang daripada Saul. Tetapi Doeg ini kok berani? Karena dia juga memberitahu apa yang dilakukan Daud kepada datang ke Nob di tempat para imam berada. Yaitu imam besar waktu itu adalah Ahimelek. Dan puji Tuhan, bagaimanapun keadaannya, tetap Tuhan punya kendali. Kita akan melihat di waktu yang seperti ini, dia memberitahu kepada Saul bahwa Daud sudah meminta petunjuk kepada imam besar Ahimelek, diberi roti bekal, diberi lagi pedang, yaitu pedangnya Goliat yang pernah dia pakai untuk memutus kepalanya Goliat. Karena inilah membuat Saul menjadi marah kepada imam Ahimelek dan keluarganya. Semua dibunuh, tapi nggak ada yang berani. Anak buahnya Saul, tentaranya Saul, semua tidak ada yang berani membunuh Ahimelek karena mereka imam Tuhan. Mereka sadar bahwa itu wakil Tuhan. Mereka sadar bahwa tidak ada imam yang kalau nggak dipilih Tuhan. Jadi keluarganya semua yang berani membunuh adalah Doeg. Doeg ini luar biasanya disuruh oleh Saul, langsung mau dia. Diserang semua keluarga Ahimelek ini, anak-anaknya, istrinya, semua seisi rumahnya. Bahkan seluruh kota Nob itu dibunuh oleh Doeg. Jadi ini juga, tapi luar biasa. Kenapa Abiatar, ada seorang imam anak Ahimelek ini, ikut Daud dalam pelarian setelah membawa bekal, pedang, dan sudah menerima akan nasihat apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Itu Abiatar sudah mengikut Daud. Jadi masih ada selamat gitu. Jadi Tuhan itu selalu membuat sesuatu perbuatan melampaui akal manusia. Dan ini tetap sukacita karena masih ada imam nanti yang akan meneruskan pekerjaan untuk mendengar suara Tuhan. Karena nabi, imam, dan raja itu adalah wakil Tuhan. Pengurapan Tuhan turun, tapi yang paling utama sebetulnya adalah imam. Imam itulah menjaga hubungan Tuhan dengan manusia. Dan luar biasa, Daud ini memang jadi raja. Ini membuat dia semangat karena diberi roti bekal, diberi lagi pedang Goliat, mengingat bahwa dia sudah melakukan perkara yang bukan dibuat oleh manusia, tapi Tuhan yang berperang. Karena kalau kita melihat Daud itu melawan Goliat bukan dengan kekuatannya. Dia katakan bahwa perang itu milik Tuhan. Bahwa Tuhan akan ketahuan bahwa ada Tuhan di Israel. Seluruh bumi akan tahu bahwa bukan dengan pedang menang seseorang. Puji Tuhan, luar biasanya kita akan melihat bahwa walaupun seperti apapun keadaannya, Tuhanlah yang punya kendali, Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Baik Raja Herodes membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem 2 tahun ke bawah. Dan itu memang sudah dibuatkan oleh Nabi Yeremia bahwa tidak mau dihiburkan, yaitu ibu-ibu yang karena anaknya meninggal, karena anaknya mati binasa dengan sia-sia. Tapi puji Tuhan, ini sukacita kita di Natal ini tetap masa perjalanan hidup kita 2026 ini, kita masih tetap sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita, perlindungan kita untuk kita menghadapi semua. Pandanglah kepada Tuhan, Dia yang berkuasa atas segalanya, Dia yang layak dimuliakan, kehendaknya yang jadi dalam hidup kita di muka bumi ini. Dialah yang berkeraja, Dia yang bertahta. Puji Tuhan, mari kita berdoa supaya kuatkan iman kita kepada Tuhan, sukacita Tuhan Yesus itu dalam hidup kita sebagai juru selamat, ada hidup kekal. Roh kematian sudah dikalahkan, mau sudah dikalahkan, bahkan dosa, penyakit, semua sudah ditanggung dari kayu salib. Dia bangkit, itu menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah bagian kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan bahwa tetaplah sukacita Natal itu menjadi bagian kami. Karena Tuhan tetap mempunyai kuasa di bumi dan di sorga. Kendali tetap dalam kuasa Tuhan. Pengajaran Tuhan itu untuk kami jalani hari yang akan datang ini 2026.
bahwa ada bekal firman Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kekuatan. Ada pedang roh, yaitu firman itu yang membuat kami menang, bukan dunia yang membuat kami menang. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi Tuhan. Berkati anak-Mu, kuatkan yang lemah, yang susah, hiburkan. Tolong mereka yang dalam penderitaan, lepaskan mereka, karena Engkau melepaskan kami dari pencoba-pencoba dunia. Maka biarlah kami menang, maka kami akan didudukan bersama dengan Yesus Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.